Ya, di tempat saya berdiri sekarang ini, di belakang saya adalah salah satu makam dari Pangeran Raden Arya Wangsakara atau lebih dikenal dengan Raden Kenyam. Nah, beliau adalah salah satu pahlawan perjuangan dalam membela negara dari belenggu tangan penjajah Belanda. Nah, di video kali ini kita akan telusuri bagaimana situasi atau keadaan makam di dalam. Nanti bagaimana kita cari-cari informasi kepada narasumber yang kita akan temui di dalam. Oke. Saksikan terus videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rian Arlantana di channel saya Bagi Dengar. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas salah satu pendiri tokoh dari pendiri Tangerang, yakni Raden Arya Wangsakara. Nah, seperti kita tahu bahwa Tangerang adalah salah satu bagian dari Provinsi Banten. Di sini saya akan membahas sejarah singkat bagaimana perjalanan dari Raden Arya Wangsakara atau Pangeran Arya Wangsakara dalam menyebarkan syiar Islam di daerah Tangerang ini. Oke, simak liputannya selengkapnya sama saya Ria. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share video channel Bagi Dengar agar lebih memberikan wawasan dan sejarah lainnya yang lebih bermanfaat. Oke, jalan ke dalam ya. Sekarang saya sudah berada di dalam aula dari komplek pemakaman Raden Arya Wangsakara atau Pangeran Raden Kenyam. Nah, di komplek pemakaman ini terdapat banyak makam sekali ya. Jadi terdapat berbagai macam. Nah, di sini ada pemakaman dari Raden Arya Wangsakara. Nah, seperti kita tahu, Raden Arya Wangsakara adalah salah satu penyebar syiar Islam di daerah Tangerang. Nah, beliau merupakan salah satu utusan dari 3 utusan yang berada diutus oleh Kerajaan Banten pada zaman Kerajaan Banten. Saya sekarang udah bersama ini ya, narasumber atau kunci dari makam Pangeran Arya Wangsakara. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, tanya sejarah singkatnya dari perjalanan Raden Arya Wangsakara ini. Oke, saya tanya ya. Coba. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak ini ya, Pak Anwar. Saya Munawar. Oh, Pak Munawar ya. Ya Pak, bisa diceritain nggak nih Pak? Maksudnya awal-awal perjalanan dari Raden Arya Wangsakara di daerah Tangerang. Pada awalnya kan Raden Arya Wangsakara sekitar abad ke-17 beliau hijrah dari Sumedang ke Tangerang sekitar abad ke-17. Jadi beliau di situ ditugaskan untuk waktu itu mengusir penjajah VOC Belanda ya, Belanda, sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam di kota Tangerang. Cuman waktu itu Tangerang belum ada namanya, belum. Nah, baru beliau setelah itu dia membuat nama Tangerang. Jadi beliau yang mendirikan kota Tangerang. Yes, Tangerang Raya gitu Pak. Ya, semua Tangerang dulu. Kalau dulu kan nggak ada istilah Tangerang Selatan, nggak ada istilah kabupaten, Tangerang aja. Jadi Tangerang itu gelar atau gimana Pak itu Pak? Ya, sebetulnya simbol gitu. Ya? Waktu itu kan dia ngasih nama Tangerang itu kan istilahnya dulu kan bukan Tangerang ya. Iya. Tengger ya. Tengger ya. Jadi istilah Tengger itu ciri gitu, tanda gitu. Kayak patok lah. Ya gitu. Kayak ciri lah kalau bahasa Sunda mah gitu. Dari situ beliau di samping mengajarkan ajaran agama Islam, terus sekitar ya mungkin berapa tahun kemudian beliau juga ditugaskan dari kerajaan Pangeran Tirtayasa ya dari Banten. Ya. Itu
dia juga ditugaskan ke mana, ke Mekah gitu. Ya. Itu Pak, maksudnya itu ada hubungannya nggak Pak? Maksud dengan istilah tiga raksa, kan di daerah Tangerang ada tiga raksa. Iya. Maksud ini salah satu termasuk. Nah, dia salah satunya pendiri Tangerang, pendiri Tiga Raksa. Oh, jadi tiga raksa itu salah satunya dari ini. Nah, beliau itu ya, dan ada orang sekarang. Ya soalnya kan kalau di Tangerang itu kan Pak ada daerah tiga raksa ya. Ya, Ibu betul. kota kabupaten kan tiga raksa. Berarti ini salah satunya ini ya. Salah satunya beliau yang mendirikan Tiga Raksa. Ya, ya. Berarti ini beliau ini Pak, maksudnya selain ini ulama juga Pak ya, maksudnya penyebar agama Ya, Islam juga. beliau di samping pejuang ulama, makanya kan udah sekarang itu dibilangnya udah dijadiin apa tuh, makam pahlawan. Pahlawan, ya. Beliau yang jadi pahlawan. Jadi- Cuman sementara ini untuk nasional belum di ACC gitu, tinggal untuk tanda tangan aja gitu dari presiden. Presiden. Tapi udah pengajuan Pengajuan udah. Kalau untuk lokal ya termasuk apa tuh, provinsi itu udah resmi lah, udah diakuin gitu. Makanya setiap ada ini apa tuh, 10 November Hari Pahlawan di sini. Oh, di sini ada ya. Yang diadakan di sini gitu. Berarti selain ulama juga beliau ini pahlawan juga Pak ya? Maksudnya- Pahlawan ya. Pahlawan ini ya, pahlawan apa penjahat itu POC. Ya. Maksudnya ini ada hubungannya nggak Pak? Maksudnya dengan ini kan banyak cerita-cerita tuh di daerah Tangerang sini ya. Maksudnya ada benteng itu. Maksudnya dari Tangerang itu kan banyak yang istilahnya ada seperti batas itu Pak, benteng antara Banten dan Tangerang, itu ada hubungannya nggak Pak sama ini? Ada ya? kan waktu itu kan dia yang mendirikannya di situ, Di mana tuh Pak? di Tangerang itu, Di- gerendeng itu, Gerendeng, ya. dekat Masjid Agung. Oh. Jadi kan dulu kan Tangerang kan sebutnya juga ada sebut benteng juga ya? Ya, Pak? benteng dulu. Di situ kan ada benteng yang. Iya. Jadi ini masih ini Pak ya, keramat juga dari Cirebon juga Pak ya? Cirebon Ya, Banten. masih keturunan Cirebon, Sumedang, Banten. Berarti beliau ini Pak, maksudnya pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin atau udah ke bawah Pak? Ke bawah itu Sarif Hidayatullah. Jadi, Maksudnya Sarif Hidayatullah Cirebon atau? ya itu. Oh berarti pada zaman Sarif Ya, Hidayatullah. segitulah, abad 17 lah. Abad 17 lah. Ya itu sejarah singkat ya, jadi kita sejarah singkat dari perjalanan Raden Arya Wangsakara, salah satu pendiri Tangerang. Nah, dari sudah kita simak ya penjelasan dari Bapak Munawar Ya. Bapak Munawar penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberi informasi ya dan inspirasi buat kita semua bahwa kita harus sebagai generasi muda nih harus menghargai atau mengenang lagi jasa dari pahlawan kita. Nah, saya juga sebagai warga dari Tangerang asli cukup ini ya inspiratif juga, jadi saya ingin mengulik nih daerah asal saya, seperti saya juga asli Tangerang ya, ingin mengulik sejarah Tangerang itu apa sih awal mulanya gitu. Dan tadi dari penjelasan Pak Munawar cukup jelas ya, mudah-mudahan jelas bisa memberi wawasan kita edukasi buat kita tentang pahlawan-pahlawan di Tangerang. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Raden Arya Wangsakara atau Raden Kenyap atau Arya Tangerang I. Beliau lahir kurang lebih pada tahun 1024 Hijriah atau tahun 1615 Masehi. Beliau merupakan bangsawan Blasteran Sumedang, Banten, Demak, Madura, dan Arab yang bersama saudara misannya yakni Raden Suryawidewangsa II dan Raden Arya Santika disebut sebagai tokoh pendiri Tangerang Tiga Raksa periode 1, yakni sekitar tahun 1632 sampai 1654 Masehi. Mereka datang hijrah ke Tangerang, Banten pada tahun 1038 Hijriah atau Mei 1629 Masehi, bersamaan mendampingi paman mereka di Pati Ukur ketika menyerang VOC Belanda di Batavia. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1632 Masehi, terjadi peristiwa pelantikan Tiga Raksa periode pertama oleh pihak Kesultanan Banten, di mana Raden Suryadewangsa II dilantik di Pasangran Kadu Agung menjadi wakil kebantenan untuk menempati wilayah leluhur mereka dari pihak Banten, dengan batas Cidurian dan Cipamugas. Raden Arya Wangsakara kemudian dilantik menjadi kepala wilayah Lengkong atau Arya Lengkong, dan Raden Arya Santika dilantik menjadi Papa Gerjaya yang ditempatkan di pesisir laut dengan pusat di daerah Muara.
Raden Arya Wangsakara berjasa dalam bidang diplomasi sebagai pahlawan yang mempelopori terbentuknya kerjasama antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yakni awalnya dimulai dengan Banten, membantu Raja Banten keempat mendapat gelar Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir tahun 1638, kakek dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang pahlawan nasional. Beliau ikut berjasa dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pasca perang selama 7 bulan perebutan wilayah antara VOC Belanda dengan Kesultanan Banten di wilayah Tangerang. Maka pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 1654 didirikanlah Tugu Batas wilayah Tangerang, Tugu Tangeran oleh Pangeran Sugiri bin Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan saat itu Raden Arya Wangsakara dilantik sebagai Arya Tangeran I dalam usia sekitar 41 tahun Hijriah atau 39 tahun Masehi. Sekitar bulan Januari 1666 Masehi, Ki Arya Wangsakara meletakkan jabatan Arya Tangeran I dan dilanjutkan oleh putra sulung beliau Raden Yudanegara sebagai Arya Tangeran II. Sebagai ulama, beliau hendak lebih fokus mengajarkan ilmu keagamaan kepada para putra dan muridnya. Raden Arya Wangsakara wafat tercatat pada malam Jumat 2 Sa'ban 1092 Hijriah pada usia 68 tahun Hijriah atau tanggal 14 Agustus 1681 Masehi pada usia sekitar 66 tahun Masehi. Komplek pemakaman yang terletak di Desa Lengkong Kiai, Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini bersebelahan dengan perumahan Bumi Serpong Damai. Di atas lahan seluas kurang lebih 3,5 hektar, Taman Makam Pahlawan ini sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, luas lahan Taman Makam Pahlawan Arya Wangsakara hanya sekitar 2 hektar. Kini sudah ditambah sekitar seluas 1,5 hektar, sehingga luasnya menjadi 3,5 hektar ke arah barat. Desa Lengkong Ulama berada pada wilayah dataran rendah yang dikelilingi oleh sungai-sungai terbesar di Tangerang melintas dusun ini. Penyebaran agama Islam pada zaman Belanda, hal yang paling ditakutkan Belanda. Terlebih, pusat penyebaran agama tersebut berada di dekat wilayah kekuasaannya. Itulah alasan kenapa Belanda harus menyerang pesantren Gendeng yang lokasinya di tepi barat Sungai Cisadane, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1640. Penyerangan itu menandai terbentuknya tempat hunian baru di wilayah Lengkong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Sebagai generasi muda, kita harus meneruskan perjuangan para pahlawan kita terdahulu dalam membebaskan negara kita ini dari belenggu penjajah. Monumen ini adalah salah satu bukti atau simbol bahwa perjuangan para pahlawan kita dalam mengusir penjajah penuh dengan semangat dan ketangguhan. Sebagai para pemuda, kita wajib memiliki semangat dan ketangguhan dalam membangun dan membela negara ini.